dari laporan saya gitu loh guys. Jadi menurut saya itu netizen juga tidak suka dengan adanya arah ceplas-ceplos seperti itu misalkan gitu ya. Ini salah satunya nih, saya screenshot tuh, dan saya bikinkan file yang kira-kira memang netizen itu tidak tidak berkenan gitu loh. Nah itu ada sebagian dari lampiran dari laporan saya gitu. Gitu ya sayang ya. Pokoknya intinya kita semua ingin anak kita tuh cerdas. Anak Indonesia, apalagi anak yang bisa mempengaruhi sosial media itu baik gitu loh. Oleh karena itu ya kita semua harus berantisipasi. Kita harus memilih mana tayangan yang baik, mana tayangan yang memang mempengaruhi menjadi sesuatu yang buruk jadinya gitu loh. Sebetulnya anak itu kan cerdas, cantik, pinter, talkative dan sebagainya. Nah, kalau diberikan satu dogma terus oleh orang tuanya yang salah, maka anak ini tidak menjadi anak yang baik jadinya nanti gitu. Malah anak yang dihujat oleh masyarakat, kan nggak baik jadinya. Kasihan dia gitu ya. Jadi saya tidak ada kebencian, dan saya pun juga saya nggak kenal mereka guys, nggak kenal gitu. Cuman karena dia sudah masuk ke ranah publik, jadi saya mau tidak mau harus bergerak untuk melakukan itu ya. Oke sayang, terima kasih ya hadiahnya. Aduh ini saya berendam ini bisa masuk angin kecil. Gas dong, iya dong, segala sesuatu pokoknya, segala sesuatu yang memang berhubungan dengan sosial media nih, insya Allah saya akan tanggapi. Apalagi kalau udah saya berspeak up, itu pasti saya akan lanjutkan kepada yang terkait. Dosennya polisi loh Eike, jangan salah. Jadi kalau masalah kayak begitu mah kecil. Gitu ya, jadi jangan salah tanggap. Profesionalisme saya itu di atas rata-rata S3 loh. Jadi memang bukan sombong, tapi kompetensinya sudah pas. Jadi kalau ada yang macam-macam, mohon maaf, saya ciduk pelan-pelan ya. Saya ciduk pelan-pelan. Scott, hai. Mantap dezafu musik. Ya, pokoknya intinya saya akan ada di sosial media dan saya akan terus bersuara untuk kesehatan mental. Ya, intinya itu. Pokoknya setiap laporan saya, setiap saya bergerak itu pasti harus ada dukungan dari kalian para netizen. Kalau netizen yang waras pasti dukung saya. Tapi kalau netizen yang ala-ala atau netizen yang buzzer itu nggak akan dukung saya, karena saya dianggap sebagai menyulitkan langkah dia gitu. Aku benci banget sama orang yang sok tahu gitu. Mukaku kucem banget sih guys. Kumel ya? Kumel gak sih? Aku belum mandi loh guys. Malam di dokter lebih dari artis. Maksudnya apa sayang? Dulu saya pernah jadi artis guys. Dulu tahun berapa ya? Tahun terakhir saya syuting itu tahun 2015. Sebelum saya menyelesaikan S3 saya kan ngambil S3 saya di Belanda ya. Jadi saya double degree guys. Jadi saya nggak mungkin ambil judul sinetron yang terus menerus, FTV juga karena saya tinggalnya di sana. Makanya saya bilang stop dulu sementara. Kemarin ada yang nawarin lagi, cuman saya belum sempat. Basah guys, tuh lihat. Punten ya kaki saya begini ya guys. Dokter tuh kok belum tidur? Iya bentar lagi ya. Tadinya saya mau berenang tadinya tuh, cuman anget loh guys ininya. Shoot sama siapa?
Prayogan Sahdiki, ingat nggak pernah shoot sama saya Mbak? Yang mana ya? Tunggu. Emang iya? Ini saya panggilannya apa? Tunggu. Yang mana sih sayang? Aku nggak ini. Aku tuh satu kejelekan saya ya. Saya suka lupa. Suka apa? Nggak inget. Tapi kalau udah lihat orangnya saya inget, insya Allah. Mana sih kalau ngelihat kamu gimana caranya? Aku nggak ngerti gimana caranya yoga. Mudah-mudahan masih inget lah ya, harus sama balita. Anaknya berapa, umur berapa? Anak saya 3 dokter, 1 arsitek. Berapa coba? Anak saya segitu banyak ya. Tapi casing saya masih muda, asik. Harus dong, ya nggak sih? Harus, udah tuir saya, cinta. Udah tuir, tapi alhamdulillah setuir ini saya masih berkarya, masih punya anak buah, masih punya karyawan, masih menghasilkan, masih energi, masih berpikiran jernih, dan masih dibutuhkan orang. Itu alhamdulillah banget, itu suatu anugerah buat saya. Jadi buat kalian semua, soal usia itu hanya hitungan kalender guys. Yang penting jiwa kalian terus muda. Supaya apa? Supaya kalian bisa berkarya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu nomor 1. Kalau kita sehat, kita bisa cari duit, kita bisa dandan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa berkarya lebih banyak lagi, kita usaha dengan giat dan sebagainya. Kayak gitu guys, itu prinsip saya. Intinya walaupun ada satu anak saya udah nikah, dokter, nikah sama dokter lagi. Mereka semua spesialis guys. Satu anestesi, satunya lagi reha medik. Nah, pokoknya alhamdulillah dan bersyukur mereka semua baik sayang sama aku gitu loh. Udah, pokoknya itu intinya, kita harus syukuri aja gitu. Kita nggak boleh banyak nuntut guys. Usahakan kita tuh bekerja supaya tidak menyusahkan anak-anak gitu, ya kan? Gitu Mbak Jessica. Dewi Chandra, balita kalau dia sumpah menarik diri dari apa itu? Dari pertemanan, kenapa ya? Oh iya, semakin tua semakin mengurangi circle kita berteman, karena semakin selektif. Jadi jangan salah, nggak salah, jangan, cuman jangan terlalu berlebihan gitu loh. Maksudnya sama sekali kamu tidak bergaul gitu. Jadi selektifnya tuh gini ya, kalau yang memang sudah tidak perlu harus diintensifkan untuk berteman, nggak usah. Contohnya teman-teman arisan, ya kan? Teman-teman arisan tuh banyak kan, biasa ibu-ibu ya, berapa slot deh gitu, atau berapa arisan kocokan deh gitu kan. Nah, kalian saring mana yang kira-kira temannya itu masih satu frekuensi sama kita, boleh kalian ikut. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, kalau cuma karena nggak enak, kalau cuma karena aduh ini beginilah begini, tapi jiwa kita nggak nyatu sama mereka, hempaskan, nggak perlu. Karena itu akan menguras energi kamu dan itu menjadi negatif buat kamu. Akhirnya kamu sendiri yang stres. Itu menghindari supaya kita tetap cantik ya. Seperti saya gini guys, contoh, bukan saya sombong ya, karena mungkin di level saya, di ini saya nih, di titik saya sudah memilih pekerjaan. Artinya gini, kalau misalkan ada pekerjaan ini, kalau menurut saya nggak bisa enjoy di situ, saya tolak. Bukan saya menolak rezeki guys, nggak gitu. Saya tawarkan sama dia, oke, kamu pekerjaan ini saya akan refer ke asisten saya, kamu mau mengerjakan atau kamu mau terima atau enggak. Kalau enggak, ya mohon maaf, saya nggak bisa gitu. Kalau saya gitu. Jadi saya sudah ada di titik saya tinggal memilih pekerjaan saya gitu, supaya saya bisa enjoy gitu sayang. Aku punya saudara orang Kuningan kah? Ada punya Kuningan banyak atau saya pernah tinggal di Kuningan 6 tahun. Dulu saya pernah dinas di Kuningan 6 tahun. Cara maintain tetap fresh dan awet muda, ini itu tadi saya sebutin.
memaintain segala sesuatu supaya kita fresh, yaitu jangan kita stres, yaitu salah satunya pekerjaan misalkan. Yaitu kan aku tadi udah bilang bahwa aku tuh udah di titik saya memilih pekerjaan. Kalau ada pekerjaan yang datang ke saya tidak suka dan tidak nyaman untuk mengerjakan pekerjaan itu, saya memilih mundur. Memilih mundur bukan berarti saya tidak terima pekerjaan itu, tapi saya refer ke asisten saya, karena asisten saya juga S2 psikologi ya, anak jebolan UI. Jadi dia bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan, tapi kan saya punya nilai plus, pengalaman, networking, lalu penyampaiannya dan sebagainya, kan itu pasti berbeda gitu kan. Kebanyakan ada orang yang memang mau ditangani langsung oleh saya dan sebagainya, tapi kalau saya memang nggak nyaman, saya tawarkan ke mereka, mau nggak sama asisten saya, karena saya sedang mengerjakan sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu. Terima kasih Vi gitu. Jadi hindari stres, yaitu karena salah satu pekerjaan yang memang kita nggak enjoy itu bisa stres, makanya hempaskan ya, seperti itu ya sayang, gitu cinta. Begitu cinta. Teh Kuningannya mana, Jabar atau Jaksel? Jabar atau Kuningan Jabar sanes. Ada Kuningan Jaksel mah memang rumah saya di situ. Oh, kumaha tuh si Neng teh. Bukan di Kuningannya, kalau saya di Jakarta Selatannya. Aku semenjak jadi IRT kok malah jadi minder ya mau bergaul. Kenapa? Emang IRT jelek? Bagus lah. Gak usah kamu tuh minder. Kamu harus bangga kalau kamu jadi IRT. Gak boleh kamu merendahkan IRT ya, supaya kamu juga bisa enjoy. Anak itu adalah segala-galanya buat kamu loh. Keluarga itu segala-galanya buat kamu loh. Harusnya kamu syukuri itu ya. Kamu gak boleh minder, gak boleh. Artinya kalau kamu jadi IRT, suami kamu sudah memenuhi kebutuhan kamu gitu. Kebanyakan orang bekerja bukan cuma lihat dari eksistensi dia mau aktualisasi diri, bukan cuma begitu, tapi memang sebetulnya ekonomi dia tidak cukup, makanya istrinya juga harus bekerja gitu guys ya. Jadi berpikirnya positif aja, nggak usah berpikir yang macam-macam, nggak bagus gitu ya sayang. Nggak boleh, kamu nggak boleh merendahkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak pernah berhenti, dan itu adalah sebuah profesi yang memang luar biasa. Tidak ada yang bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Itu sayang ya, nggak boleh ya. Kamu nggak boleh minder, pamali. Kamu harus bersyukur. Ya itu aja. Saya nggak boleh terlalu banyak bertanya, nggak boleh terlalu banyak menasehati kamu. Kamu harus berpikir sendiri. Kenapa kamu nikah kalau kamu nggak mau jadi IRT? Gitu ya sayang, nggak boleh syukuri. Nanti akhirnya kamu kalau merasa minder begitu, nanti kerja jadi ibu rumah tangganya nggak bahagia gitu loh sayang. Oke? Iya. Terima kasih si gitu. Terus kita mau ngomongin apa lagi? Ayo bertanya dong, bertanya. Mumpung saya live itu saya jarang banget guys. Saya kenapa bisa live? Karena saya sedang di luar kota dan saya sedang libur, jadi saya bisa live gitu. Tuh kalau di Jakarta boro-boro bisa live. Salam kenang dari Gunung Putri, Mbak Justin. Malam dong. Awet muda, terima kasih sayangku. Masa lo baju Eke cinta? Anak tantrum. Kenapa anak tantrum? Tunggu ya sayang, ini coba mau di. Nah,
supaya aku nggak terlalu tunduk. Bagus nggak sih? Gimana? Pun gimana anakku kepikiran mau konsul ke psikolog? Boleh dong, kenapa emangnya? Boleh. Emangnya kalau orang yang datang ke psikolog orang maaf gila? Enggak, ya sayang. Justru orang yang sudah paham tentang dirinya dan dia sadar dengan apa yang ada dalam dirinya, itu keren. Apalagi dia sadar bahwa dia butuh bantuan psikolog. Itu keren. Anda harus bangga sama anak Anda ya. Jarang loh orang punya pikiran kayak begitu. Misalnya nggak boleh kayak begitu. Ayo dukung. Orang yang datang ke psikolog itu bukan berarti gila, ya, bukan. Akhirnya saya malas-malasan dan suka menunda-nunda. Itu bisa jadi masalah psikologis nggak? Yes, bisa karena stres. Malas-malasan, stres, mager, nggak mau gerak, ogah, nanti jalurnya kamu jarang mandi, males bergaya, lalu ngomong juga jadi sensitif, cepat tersinggung, nanti jatuhnya kayak begitu. Itu tanda-tanda awal orang stres ya, hati-hati guys, nggak boleh dilanjutkan ya. Tapi kalau dengan kamu menyadari hal itu berarti masih levelnya level bawah, jangan sampai naik ke levelnya ya, jangan naik levelnya, nggak bagus. Pemilihan saya belum habis. Mama Hulam katur nuhun. Oh, bacanya kamu gimana sih, susah banget namamu. Apa tuh? Ucik. Hai Fe, terima kasih ilmunya dok. Marlina, sama-sama sayang. Bener banget kan? Itu tanda-tanda awal orang stres guys. Orang stres itu dikira cuman aku kan cuman males doang, aku kan nggak gini. Itu awal justru tanda-tanda orang stres tuh begitu. Males gerak, mager, maunya baringan, rebahan. Gitu sayang ya. Cara ngatasinya, rubah mindset, cari kesibukan, pergi dari rumah ya, pergi dari rumah. Kamu harus niatin, gue mau kesini, tapi harus punya tujuan ya. Kalau memang hanya sekedar window shopping, nggak usah belanja lah ya. Window shopping tuh lihat-lihat ke mall segala macam, itu boleh, itu untuk menggerakkan otot kita ya, dan ini kita nih merefresh pikiran kita yang tadinya mumet. Kalau ngeliat-liat window shopping, cuci mata, kan bisa tuh refresh kan. Udah gitu aja. Atau jalan kaki. Kalau saya seringnya gitu saya. Tips saya ya, kalau saya udah mulai bete nih, aku pakai caps, pakai celana pendek, pakai topi, pakai masker supaya orang nggak lihat gue. Aku jalan tuh, kan rumah saya depan mall kan, nyebrang depan mall. Aku jalan, kan mau pakai masker kan nggak tahuan dong. Aku jalan, aku muter, itu yang namanya mall. Dari lantai bawah jalan dulu, kan mall tuh panjang gini kan. Jadi gini nih, set naik ke atas, set naik ke atas, set naik ke atas, dari atas naik balik bawah, terus sampai ke bawah. Berapa? 10.000 langkah minimal. Itu saya kerjaannya. Jadi positif, badan kita jadi seger, berat badan kita juga bisa berkurang. Itu adalah obat diet, itu olahraga yang paling ringan dan murah, tapi kita tetap mendapatkan AC dari mall. Itu tips saya. Terus kita juga bisa cuci mata yang indah-indah di mall itu, ya nggak sih? Tapi kita pakai kacamata kuda, lihat-lihat aja, teng-teng, tapi sambil jalan, tek. Minimal 10.000 langkah. Cobain dari sekarang ya. Udah sederhana kalau saya gitu sayang. Terus pakai earphone kalau saya ya. Gaya gue tuh celana pendek atau celana segini, pakai kaos, udah pakai topi, pakai masker, udah jalan. Orang nggak bakalan, Balita minta foto dong. Nggak gitu cinta. jadi orang lain.
fokus gitu. Jadi bukan kita sok terkenal ya, enggak, cuman ya gitu, kadang-kadang kan kalau orang kan bisa lihat dong ya kan, apalagi saya viral terus, bener nggak sih omongan saya yang kenceng. Omongan saya yang wow, wow, wow. Apalagi kalau udah nanganin kasus, wow, galak banget gue gitu sayang. Bener gak sih kalian, bener gak sih kalian, dukung saya gak sih? Salam kenal Adi. Waalaikumsalam. Saya ke psikolog malah dibilang kurang ibadah bun. Hah? Psikolog nggak boleh mencampur ibadah. Ngapain dia ke psikolog kalau gitu? Suruh dia ke ini, ke ustadz. Siapa yang bilang begitu? Nanti paling gimana, bukan masalah ibadah. Harusnya tuh psikolog bisa merefreshnya itu bukan ke kamu kurang ibadah. Hak apa dia ngatur itu? Kalau menurut saya ya, ya itu kan psikolog orang beda-beda. Makanya aku bilang jenis psikolog itu banyak guys. Jadi kalian juga nggak boleh salah pilih psikolog. Ya kalau kita merasa bahwa kita ini ada rasa lesu atau gimana yang memang dibutuhkan sebuah orang profesional, kamu harus cari psikolog yang tepat. Kalau untuk anak ya itu psikolog anak. Untuk masalah kayak begini humanistik dan masalah-masalah yang mengenai hal-hal yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan hukum, yaitu ke psikolog forensik, ke klinis dan sebagainya. Gitu sayang. Terus kalau yang berhubungan dengan masyarakat umum gitu, itu ada psikolog sosial seperti itu. Jadi kamu jangan masuk ke asal psikolog aja, banyak psikolog itu jenisnya ya gitu. Kalau saya psikolog klinis dan forensik. Nah kebetulan S2 saya, S1 saya dan S3 saya tuh si forensik anak dan dewasa gitu loh. Jadi komplit. Gitu cinta ya. Kalau psikolog klinis dewasa itu biasanya menguasai klinis anak biasanya, tapi kalau klinis anak tidak menguasai klinis dewasa gitu biasanya gitu sayang. Karena kebetulan saya juga berhubungan dengan anak dan memang saya juga ada hubungan dengan pekerjaan saya, ya udah kok aneh ya, turunnya tuh drastis banget ya ini ya. Berusaha tapi kadang muncul. Suka banget dot, rumah banget ternyata aslinya. Ih, atuh. Beda say, kalau saya lagi nanganin kasus, apalagi kasusnya kasus genting yang sedang harus ditangani dengan cara yang memang disesuaikan dengan kasus tersebut, ya saya harus membuat sebuah mimik wajah yang disesuaikan dengan kasusnya. Masa saya cengengesan gitu. Kalau saya sih begini aslinya, rame, ngakak, ketawanya gitu loh sayang. Mbak Marlina, ya kan? Salam Mbak Marlin. Cara menghindari trauma. Trauma itu mindset adanya di sini. Menghindari artinya kamu udah pernah trauma atau belum pernah trauma tapi kamu tidak mau ada trauma. Jelasin gitu ya. Kalau trauma itu pernah terjadi gitu. Nanti kalau belum terjadi, menghindari kasus problem. Nah, baru itu namanya menghindari problematika. Bukan menghindari trauma gitu. Kalau menghindari itu belum terjadi sayang gitu. Tapi yang namanya trauma itu sudah terjadi, yang sudah membekas dan melukai hati kita dan pikiran kita gitu sayang. Kelanjutan laporan tentang Ara gimana bun? Kan sudah ditegur dan akunnya sudah tidak aktif lagi dan sudah ada peneguran. Nggak tahu ya, saya itu kan bukan ranah saya untuk menegur mereka. Walaupun saya ada juga sih istilahnya ada yang lebih kompeten lah untuk menegur itu, yaitu tadi LPAI, KPAI, itu kan itu harus, karena mereka itu kan memang instansi yang cukup besar dan memang untuk perlindungan anak Indonesia. Jadi memang wajar dan sewajarnya kasusnya Ara itu dilaporkan ke sana gitu.
ya sayang ya. Tapi secara detailnya itu semua laporan ada di saya sih, maksudnya detail pembicaraan itu saya ada di saya guys. Jadi kalian nggak boleh khawatir masalah ini. Saya pun juga akan menindaklanjuti kalau memang hal ini tidak ada efeknya. Nah ternyata kan sudah ada efek kan, sudah ditutup akunnya, lalu dia juga nggak muncul dan sebagainya. Udah gitu aja. Dan sekarang udah di stop, tidak boleh ada yang undang-undang lagi, ngundang dari TV, ngundang dari podcast, itu juga sudah tidak. Kalian perhatiin deh ya. Oke, terima kasih Mbak Darti. Ada teman saya namanya Mbak Dina. Hai Mbak Dina, selamat malam. Kok tumben belum bobo? Ih Mbak Dina belum bobo. Terima kasih sayang. Anggun. Enggak, saya emang nggak anggun. Saya mah ngakak orangnya gitu. Akunnya Bubu Baba apa kenapa? Buat baru dok. Oh gitu. Buat baru kan nanti kelihatan. Ya kalau buat baru mungkin kalau ada perubahan dengan arahnya yang bagus dan sebagainya, jangan sampai ada eksploitasi ya. Kalian pantau terus aja guys. Kalau ada apa-apa lagi laporkan dan kirim ke saya. Ya, itu janji saya. Kalau sampai hal ini masih juga berlanjut, tenang, selama Eke masih ada, oke? Tetap saya akan lanjutkan persoalan itu gitu. Jadi saya mah nggak kaleng-kaleng ngomongnya. Kalau udah ngomong ini saya pantau, saya speak up, artinya itu kasus akan saya pantau dan saya akan kawal. Pengen disapa Sidik Permana. Hai kamu belum tidur. Banjarmasin halo. Ya tuh Sidik juga orang yang paling intens banget. Dia minta, bukan minta ya, maksudnya dia baik, intensif kalau di sosial media, suka merespon gitu. Saya hafal sama orang yang intens gitu dengan saya gitu. Saya hafal tuh karena kan sorry itu saya guys, sosial media saya itu kan yang megang ada 11 orang ya. Itu dari pihak mana aja, itu dari asisten saya, dari pengacara saya, dari tim cybercrime, dari tim Polda, dari tim Kominfo ya. Jadi ini kan berkolaborasi tuh. Jadi kalau misalkan saya lagi speak up, set pantau apalagi kalau ada buzzer datang, serbu serbu gitu. Ya udah akunnya pada menghilang. Hati-hati, kalau enggak langsung diciduk. Zaman sekarang udah canggih guys, jadi hati-hati, berbijaklah di sosial media, jangan sampai Anda keciduk. Kalau saya mainnya silent, tidak seperti artis-artis lainnya laporkan, enggak. Kalau saya nggak gitu, kan masuk ke akun saya kan, akun saya resmi kan, set masuk, itu dari satelit tuh ketahuan kalian tuh ada di posisi di mana, gampang sayang. Makanya hati-hati, please hati-hati ya. Oke. Artis senior juga. Iya, kamu terakhir main Sidik, main apa Sidik? Kamu kemarin aku ngeliat itu, cuman please deh kamu foto-fotonya jangan yang vulgar-vulgar gitu masuk ke akun saya lagi. Aku ngelihatnya risih, tau gak sih? Ya kan, itu membuat kamu aja, nggak usah kamu share lah. Ntar sekali-kali gue komenin loh, ntar kamu kena loh, ayo ya. Di Antv yang kemarin itu ya, yang jadi haji itu ya, gue nonton sempet tuh. Aduh, jadi aku jadi nggak berenang deh. Kalian sih ngobrol mulu ya. Terus selamat malam, hey sehat selalu, Yekti. Duh, gimana caranya hilangin overthinking dan negative thinking? Semua tuh ada di sini. Ya, negative thinking, overthinking itu segala sesuatu orang yang memang intinya kamu tidak percaya diri. Itu aja. Kalau kamu percaya diri, segala yang ada di dalam sini yang berlebihan, kamu bisa kontrol. Orang yang overthinking itu adalah orang yang tidak bisa kontrol diri kamu. Orang yang tidak bisa kontrol pikiran kamu. Ya kan? Intinya kamu harus siap dalam segala hal.
gampang ngomongnya, ya kan? Tapi prakteknya susah, harus perlu belajar. Memang tidak sekali dua kali bisa hilang, tapi itu proses belajar. Intinya simpel aja. Kalau kamu mikirin orang itu tidak bermanfaat buat kamu, hempaskan. Kalau memang orang itu berkontribusi banyak, misalkan bos kamu, ya kan? Bos kamu kan artinya berkontribusi banyak untuk kamu. Kamu bekerja, kamu digaji, kamu mendapatkan sesuatu apresiasi dari kantor kamu dan sebagainya. Artinya orang yang salah satu berjasa untuk hidup kamu. Kamu pertahankan itu kalau memang kamu masih nyaman dan bekerja di situ dengan baik. Tunjukkan prestasi kamu, itu aja. Kalau orang yang overthinking, yang negative thinking itu, kamu tinggal merubah apa yang mereka nggak suka, itu aja. Itu aja saya. Jadi oke, gue kekurangannya di sini nih, gue harus gini lah. Jadi kamu harus berbeda dari yang lain. Itu ya. Jadi kadang-kadang ya kalau memang itu sudah sangat mengganggu, sudah ada di level 4, kamu harus datang ke psikolog untuk diterapi. Namanya psikoterapi dan hipnoterapi. Nah, itu udah di level yang paling atas. Jadi kalau memang kamu sudah terganggu masalah itu, kamu datang ke psikolog. Saya overthinking gini. Nanti kalau gue sih gampang, bisa itu langsung tek, ini begini. Oke, pakai terapi ini. Udah selesai kalau gue ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain-lain. Kalau yang kayak begitu cari yang senior, saya. Cari psikolognya yang senior, cari yang klinis ya. Yang saya kasih tahu ya. Cari yang klinis, kalau bisa yang klinisnya yang memang sudah senior, yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak, yang sudah eksis, artinya ya dia sudah mampu untuk memberikan teorinya dengan baik gitu, dan penerapan teori ke prakteknya itu seimbang gitu loh guys. Ya, jangan cari yang muda. Kalau yang muda itu bukan kita melecehkan ya, setiap manusia kan yang namanya muda itu kan harus berdasarkan pengalaman kan. Pengalaman itu kan memang guru yang terbaik, bener gak sih? Nah, dari situ biasanya overthinking kan setiap orang beda-beda guys, beda-beda. Jadi setiap ini tuh harus ada treatmentnya beda-beda. Nah, makanya mencari yang senior. Kenapa? Supaya mereka punya pengalaman dari hasil treatment itu, gitu loh. Jadi dia bisa melihat orang yang datang begini, oh ini pakai treatment yang ini, ngeliat ini, oh pakai treatmentnya ini, gitu sayang. Tapi kalau orang yang masih muda itu sulit karena dia belum punya pengalaman ke sana gitu. Masuk akal kan? Bukan kita merendahkan anak yang masih muda ya, enggak. Tapi saya sarankan untuk kamu gitu. Sekarang tinggal pilih kalian maunya yang mana. Yang penting kamu percaya sama psikolog itu. Itu ya sayang. Hai Intan cantik, waalaikumsalam. Kamu di mana sayang? Kamu kok kemana aja sih Intan? Cari yang top markotop seperti Ibu Amin. Ya, cuman waktunya yang saya susah Mbak Dina. Bukan saya mau menolak rezeki yang tadi saya sebutkan. Saya bilang saya kan psikolog corporate ya. Jadi saya nggak one by one gitu, enggak. Saya nggak bisa terima yang datang seorang gini, kecuali orang itu sudah terpilih oleh saya dan saya mau menangani dia baru. Gitu. Ada beberapa kasus kemarin juga, terutama anak-anak ya yang saya tangani, yang memang itu harus saya tanganin banget. Dia mendapat pelecehan dari, mohon maaf ya, dari ininya. Gila loh, udah sepi. Nih lihat tuh guys, tuh rumah tuh. Kan? Tuh. Adem kan? Makasih Layutza. Gitu. Lagi di mana hayu? Gitu cinta. Apa sih Ganiman tuh apa sih? Apa sayang? Itu mami lagi. Aku nggak tahu. Dok, gimana mengatasi apa sih?
menghadapi atasan yang selalu negatif thinking, kerja kita dianggap selalu salah? Kamu berani nggak kalau atasan kamu begitu, kamu duduk bersama mohon izin sama dia, kamu ngomong berdua, kamu anggap dia itu sebagai seorang psikolog atau konseling, kamu berbicara sama dia dengan sopan dan lembut ya, artinya mohon izin Pak, sepertinya saya pekerjaan saya mungkin ada kekurangan, mohon koreksi di mana letak kekurangan saya, gitu loh. Kamu harus benar-benar sopan dan kamu harus berani untuk menanyakan ke dia. Kamu berani nggak? Itu kuncinya. Jadi jangan merasa bahwa kamu di belakang sana ngomongin lu, apaan sih gue selalu salah. Orang yang namanya bos, orang yang punya duit, jadi dia berhak untuk menuntut kamu lebih gitu karena dia membayar kamu, paham ya? Nah jadi masalahnya saya punya 300 karyawan guys ya, jadi saya juga nggak mau karyawan saya belenggak-lenggok, pengennya sorry tuh saya gaji buta, setiap bulan dapat gajinya sama semua orang tapi dia kerjanya cuma gampang-gampangan aja padahal dia punya porsi sendiri. Nah kayak gitu. Jadi kalau memang merasa kita sudah nggak enjoy lagi dengan atasan dan kamu masih mau bekerja di situ, kamu datengin tuh bosnya. Kecuali kalau kamu sudah nggak suka kerja di situ, keluar. Nggak usah kamu tinggal itu lagi kerja lagi di situ. Ngapain nyapain diri, kamunya nggak enjoy, stres. Emang enak kerja sama tempat yang nggak nyaman, gitu ya sayang. Pisang hijau aku dari tadi ngomongin dia. Dari tadi aku udah bahas sayang. Terima kasih Chandra, cantik minta jodoh baik hati. Amin. Kamu sok tahu aja. Nah, mau tanya nih, apa sih? Tunggu bisa jerawat. Aduh, aku bukan dokter. Ya, kan udah aku bilang, aku bukan dokter, aku adalah doktor psikologi. Ya sayang ya, jadi saya bukan ngurusin jerawat lah, ngurusin skincare lah, enggak. Saya pengguna skincare, tapi bukan owner skincare. Aku habis ngemil ini Mbak Dina. Mau berenang nggak jadi deh. Tentu pulkam nggak? Ini udah di pulkam. Ini udah pulkam sayang. Paket lengkap. Makasih Bunda Iti, Anastasia, Nana Gading. Namanya sama ya. Nana Gading itu adalah istri dari keluargaku gitu, istri dari abang aku. Oh, Intan kamu kemana aja sih? Nomor telepon kamu masih sama say. Kok itu siapa namanya, Syam, gimana Syam? Gue nyariin dia tapi kagak ada terus, dan WA aku nggak diangkat-angkat sama dia. Gila tuh orang, susah juga. Masih katanya Sam bilang katanya nomor kamu udah di ban, udah di hack sama orang. Bener, makanya aku nggak kontak kamu. Aku kira tante masih sama dia. Ih enggak lah, itu orang. Nanti deh kamu WA-an sama aku deh, ntar gue ceritain. Capek deh. Pasti kamu sama ya. Aduh, pasti kita sama deh ya. Hati-hati aja lah sayang, hati-hati. Gimana cara menghadapi permasalahan hidup agar tetap tenang? Permasalahan hidup itu kompleks loh. Apa yang kamu maksudkan? Permasalahan hidup apa? Nggak punya duit, nggak punya kerjaan, sakit-sakitan, itu permasalahan hidup. Terus apa lagi? Diselingkuhin, itu permasalahan hidup. Jadi intinya kalau namanya punya banyak masalah, kamu jangan sampai punya pikiran pintas, yaitu pengen bundir, pengen apa gitu loh, pengen menyudahi itu. Emang kalau udah kamu segala sesuatu begitu selesai masalahnya? Enggak lah gitu. Dan ketidaknyamanan
Ketidaknyamanan maksudnya apa ya? Ketidaknyamanan apa? Gimana cara motivasi anak saya cowok tidak malas mencari pekerjaan, umurnya 25 tahun. Gen Z itu sekarang begitu. Itulah problematika. Anak-anak sekarang itu kurang kerja keras saya. Itu yang kadang-kadang kita khawatirkan. Mentalnya itu ya, mohon maaf ya, mentalnya itu mental stroberi guys. Mudah bonyok dia. Cantik, terlihatnya merah merona, sekalinya di ini cepet busuk dia. Itu mental stroberi, generasi stroberi kayak gitu. Kalau kita jelekin itu bilangnya mental tempe, itu bilang. Itu karena apa? Di dalam dunia pendidikannya tidak dikuatkan oleh pelajaran-pelajaran yang mendukung tentang kesehatan mental itu. Makanya sekarang saya lagi mau bicara ya ke beberapa dikti, ke perguruan tinggi untuk membicarakan masalah ini. Ini penting loh, beneran. Nggak bisa terus-terusan kayak begini gitu. Makasih nih bunganya. Misalkan teman sekantor tidak pernah bisa menghargai kita, mau menang sendiri gimana? Hindari. Ngapain kamu temenan sama orang kayak gitu? Hindari. Temen kamu bukan cuma dia kan? Gak usah ambil pusing saya kayak gitu mah, ya kan? Banyak temen, tapi kamu gak boleh mempengaruhi ke orang lain bahwa itu si itu begini ya gitu, si ini begini ya, supaya kamu punya temen, bahwa temen kamu itu supaya sama-sama membenci orang itu. Jangan gitu. Udah, kamu keep silent aja, diem aja gitu. Kamu hindari ya. Toxic, aku mau ya tante, nggak enak, takut sibuk. Nggak apa-apa sayang, kamu kayak ke siapa aja deh, boleh lah. Cuma mohon maaf kalau saya tidak nggak fast respon. Kadang-kadang kan kalau saya lagi sama Polda atau Mabes kan susah, karena kan saya berhadapan dengan mereka orang-orang besar, mereka yang susah ketemu. Pada saat ketemu saya main handphone. Saya paling nggak bisa tuh begitu. Kalau saya ketemu sama orang itu handphone tuh dipegang asisten. Saya nggak mau pegang handphone yang membalas begini-begini, enggak. Makanya saya bilang ke asistenku aja boleh jawab handphone saya kalau sama keluarga, anak saya, atau ada beberapa lah orang-orang yang saya tuakan, boleh tuh kamu angkat dan kamu jawab. Saya bilang selebihnya yang jangan gitu. Jadi kadang-kadang asistenku kadang-kadang, oh bu tadi ada ini, oh bu ada itu gitu. Nah jadi kadang-kadang kalau udah selesai meeting itu segala macem baru saya lihat. Biasa kadang-kadang malamnya baru saya scroll gitu. Ya sayang, ya tante aku paham banget. Ya sayang, nggak apa-apa. Pokoknya WA aja, pasti insya Allah dibales ya. Sayang nggak boleh merasa nggak enak. Kan kamu nggak jahat sama aku. Kalau kamu jahat baru saya ini. Iya dong. Gitu loh sayang. Aduh, nih apa lagi nih puzzle. Nih kalau ada puzzle gini apaan sih? Pengen cerita juga. Boleh sayang, boleh. Kita teleponan ya. Kita teleponan say. Jangan susah. Kalau untuk orang lain nggak boleh. WA-nya WA admin aja. Bukan, saya orang Sunda Kaluna. Dokter gimana kalau sudah suka sama orang nggak mau lagi berbaik-baik gitu, walaupun sudah saling memaafkan? Maksudnya tidak mau berbaik-baik, maksudnya apa ya? Apa sih sayang? Aku nggak ngerti. Iya, iyalah, bener lah sayang. Aduh. Harusnya merubah. Orang bilang saya jutek, dan sombong, padahal hal ini apa adanya. Kalau emang Dargo, thank you Dargo. Lah kamu sama saya. Kalau saya sih gini, bukan bunglon ya. Kalau saya bisa menempatkan situasi. Wajah saya wajah jutek, tapi saya mencoba untuk mencairkan suasana. Apalagi saya sering ngajar ya.
kalau saya ngajar di kepolisian, saya harus punya sikap, mimik wajah, gestur itu harus seperti apa. Itu harus benar-benar terkondisikan. Karena yang saya hadapi adalah orang-orang berpangkat, orang-orang yang berseragam, orang-orang yang kita hormati dan kita segani. Oke. Kalau saya berhadapan dengan para pekerja Telkom misalkan, salesnya, saya lihat dulu nih salesnya itu pendidikannya di mana. Nah kalau saya, ya ini kan saya contoh, misalkan pendidikannya, oh ini level salesnya level SMA misalkan gitu, beda dengan level manager. Itu juga cara penyampaian saya juga berbeda. Jadi semua manusia itu kita harus punya mimik yang disesuaikan dengan kepada siapa kita berhadapan. Jangan dipukul rata ya. Tekniknya bagaimana kita bisa terlihat baik dan tetap sumringah, senyum tipis. Jangan cengar-cengir. Gitu. Ya. Latihan. Kan ada mimik wajah yang bentuk bibirnya kan ke bawah. Itu kan tanda-tanda orang yang sedih. Ya enggak sih? Itu bukan sedih atau memang ya jutek gitu. Gitu kan. Itu gestur dari wajah ya guys. Jadi memang ada sebagian orang yang terlihat seperti itu. Jadi kamu nggak usah, yang penting hati kamu. Intinya itu aja. Nah kalau misalkan supaya perfect terlihat orang, supaya gestur kamu juga bagus, yaitu latihan senyum tipis. Nah gitu aja. Ininya tuh diangkat say. Gitu. Latihan pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Pasti bisa. Gitu ya sayang. Belita makin cantik aja. Ih kamu dibilang saya makin cantik, belum mandi saya cinta. Kalian mau tahu nggak? Kalian lihat nggak rambut aku belang? Ah udahlah, nggak usah ngomong deh, memalukan. Memalukan ceritanya. Aduh ya Allah Gusti, Masya Allah, aku malu deh. Ayo sudahlah ya, belum tidur Nesya, belum sayang. Segala rasa yang kayak harus ke psikiater dok, dari gejala yang saya rasakan kayaknya harus ke psikiater, tapi bingung banget gimana caranya. Psikiater, kamu merasa kamu butuh obat nggak? Seperti apa gangguannya? Kalau tidak merasa butuh obat, tidak suatu kecemasan yang luar biasa, ke psikolog aja agar kamu psikoterapi, yaitu mindsetnya yang kamu rubah dan perilaku kamu dengan cara cognitive behavior therapy. Nah itu. Tapi kalau kamu merasa tekanan kamu terlalu kuat, kamu merasa gelisah, kamu merasa yang tidak bisa tidur, marah-marah, lalu kecemasannya terlalu tinggi, kamu boleh ke psikiater untuk diberikan penenang, yaitu diberikan obat gitu loh. Nanti setelah minum obat jangan keterusan, kamu harus kurangi obat itu, kamu harus ke psikoterapi namanya ya, supaya yaitu mindset kamu dirubah, bukan cuma obat saja yang kamu minum. Jadi harus combine, oke? Tuh ya. Tidak boleh terus-terusan minum obat ya. Kamu harus berusaha untuk olahraga, kamu harus aktif, harus pokoknya jangan ketergantungan obat. Nah intinya itu ya, tidak baik. Obat apapun yang kita minum masuk ke dalam tubuh kita, kalau berlebihan kan nggak baik jatuhnya, ya nggak sih? Suara saya kenceng nggak sih say? Soalnya aku pelan-pelan ngomongnya, soalnya ada orang yang tidur. Anak gue tidur semua tuh. Aduh, bentar lagi. Aduh, ya Allah udah 12:30, Masya Allah. Aku kan mau tidur, cinta. Mudik mana bu? Ada dong. Mudik. Menghilangkan karakter pick me yang aku punya dok. Saya merasa sangat pick me. Merasa pick me. Aduh. Ini sekarang lagi keranjingan tuh apa ya? Keranjingan tuh bahasa Sunda teh naon ya teh, bahasa Indonesianya apa sih keranjingan tuh apa ya?
apa ya, susah sih spellnya. Biasa aku kalau kayak gitu, Putri apa ini gitu. Ketagihan, right? Terima kasih Rina. Nah, kadang-kadang orang suka ngerasa itu berlebihan, tagihan tuh apa sih gitu. Gitu. Jadi kembali ke mindset lah saya. Kalau hal-hal yang kayak begitu tuh rubah mindset aja sebenarnya gitu. Nggak berat kok itu. Tinggal kita di posisinya di mana, yang kita mau rubahnya kemana. Saya yakin kamu masih bisa berpikiran jernih, yakin masih bisa kontrol pikiran dan emosi kita. Saya rasa kalau bisa dan kamu menyadari hal itu bisa kok itu. Cepet. Hai Zar, makin fresh. Masa? Kasih ya. Gitu ya sayang ya. Saya nggak tahu sih pick me-nya kamu sampai di mana, pick me-nya kamu tuh seperti apa, terus karena apa gitu, apa triggernya apa gitu kan harus jelas dulu kan. Tuh. Sayang, aku udah pengen ke toilet, pengen mandi. Tadinya kan aku mau berenang tuh guys tuh. Aku nih nyemplung terus nih di sini nih guys tuh. Nyemplungnya tuh. Kaki aku udah kempot. Ini saya duduknya di sini tuh. Itu jadi jam segini Dok mandi jam segini. Iya sayang, abis ini terus mandi terus bobo. Aku biasa begitu. Jelek ya, memang jelek sih, tapi kalau nggak mandi aku nggak tidur, gimana dong? Tapi ternyata benar juga ya, Mbak Dina masih ada nggak di sini? Biasanya kan dia yang paling tahu aku tidur jam berapa, ya kan? Karena aku kalau WA-an sama dia lebih dari jam 2 gue WA-an sama dia. Gila kan gue tuh kadang-kadang. Aku pikir cuman di rumah terus. Ternyata di rumah ini juga masih juga nggak bisa tidur. Jadi berarti apa? Pikiran dan memang kurang kegiatan ya. Kurang kegiatan kan, kalau di sini kan memang lagi happy gitu. Mania air hangat, iya sayang, pasti dong air hangat. Nih ini aja hangat. Apakah benar mandi jam 2 malam lebih sehat? Aduh, saya nggak ngerti deh, saya nggak tahu kalau soal itu ya, karena saya bukan dokter, saya psikolog. Tapi teman saya suka mandi jam 6 malam, sekarang 80, daya ingatnya masih tajam gitu ya. Ada yang bilang begitu juga sih sayang, tapi aku secara jurnal mas ada nggak sih gitu yang melegitimasi masalah itu gitu, benar nggak sih gitu, saya kurang tahu, harus tanya dokter ya, harus tanya dokter sayang. Tapi kalau secara logika jam 2 itu kan waktunya kita untuk sholat ini ya, apa sih namanya, tahajud ya. Terus kita dipakein dikopiok, cek bahasa Sunda mah dikopiok rambutnya gitu, itu seger banget. Tapi saya nggak ngerti ya guys, dulu orang tuaku ya mengharuskan aku bangunnya pagi gitu, mengharuskan aku bangun pagi itu 3:30, terus sholat segala macem. Saya ada kebiasaan yang biasa dilakukan sama kita, ritual apa, tau nggak ritualnya? Rambut guys, ngopiok, cek bahasa Sunda, dari gedebok pisang dipotong ya, terus di situ didiemin kan ada berair. Nah si airnya itu dimasukin ke rambut saya, itu pagi-pagi guys, air embun. Itu rutinitas yang dilakukan aku pada saat saya waktu kecil sampai SMP. Alhasil rambut saya memang tebel guys, tebel, ikal, terus panjang gitu ya itu, dan otaknya juga jernih,
cerdas gitu. Kalau menurut saya dari hasil gitu, dari ya itu tadi bangun pagi itu, terus belajar dulu 1 jam, terus 4:30 baru saya ke kebun, kan ada kebun ya saya, ada pohon pisang tuh gedebongnya teh dipotong, terus disisain setengah, terus dikerok, nah diairin itunya si pisangnya itu, terus dikesiniin dipopyok. Iya guys, itu yang saya lakukan. Dok, cara mendidik anak suka melawan, umur berapa? Nah, yang suka melawan itu kamu harus perhatikan juga teman-teman bermainnya. Apakah dia main gadget terus? Apakah itu ibu sudah pernah juga membiarkan dia sebelumnya? Nah, yang sekarang sudah istilahnya sudah kebiasaan dengan konsep yang rutin seperti itu, akhirnya ibu membuat aturan baru, dia nggak mau terima. Nah, bisa juga begitu guys. Bisa juga anak itu bukan karena dia tidak bisa diatur, tapi aturan kita berubah. Nah, itu yang membuat si anak jadi tidak suka dan akhirnya melawan gitu guys ya. Jadi kalau ngasuh, mendidik dan memberikan pola asuh yang baik terhadap anak tuh harus konsisten guys, harus konsisten. Jadi dari kecil nih seperti Ara tuh ya, itu salah banget gitu, dia mendengar rumpian orang tuanya gitu guys, sehingga si anak ini merekam segala sesuatu dan tidak disaring lagi, ngeceplos jika naon tah gitu. Dia nggak mikir bahwa orang ini sakit hati atau tidak dengan tindakan dan omongannya dia. Tadi aku naik delman. Nah, aku bilang gini, Ara, aku naik delman nih membuktikan omongan kamu. Ternyata enggak, tuh bokelek. Beneran, nanti aku posting ya. Lucu deh aku ini, karena aku tadi naik delman guys. Aduh, mantap waktunya dok, keren banget masa kecilnya. Iya, alhamdulillah saya sangat dekat dengan orang tuaku, dan memang didikan orang tuaku ke saya bagus banget sih kalau menurut saya ya, bagus banget gitu. Dan sampai saya begini ya hasil dari orang tuaku sih gitu. Dia bukan cuma mendidik karakter secara attitude-nya, juga dia mendidik bagaimana anak itu bisa bagus, grow up-nya bagus gitu. Kayak gitu sayang. Mirip anak aduk menikah yang sudah dipenuhkan karena sudah kelihatan gelagat yang kurang pas sesuai umur. Mirip anak adop Bu Monica. Siapa itu? Saya nggak kenal. Sugeng Dalu, Mbak Nurlita. Sugeng Dalu itu apa ya? Apa Mbak? Kasih tau aku dong, aku nggak ngerti Jawa. Maaf. Guys, aku pamit dulu ya, aku mau mandi ya. Aduh, udah gitu aku kebelet pipis lagi. Ya, selamat malam Mbak Nurlita. Nanti kita ini lagi deh, kita kan saya lagi nggak terlalu sibuk ya. Jadi saya sekarang lagi bener-bener happy dengan anak-anak, lagi mudik. Jadi pekerjaan tuh hilang. Pokoknya aku udah bilang sama asistenku, tolong jangan diganggu saya dalam sampai tanggal 1 gitu, nggak usah ada kerjaan. WA tolong disaring gitu sayang ya. Oke, saya pamit dulu ya. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi kita ini rambutnya beda Bu, abis diwarnain. Tuh kan Mbak Dina nih selalu perhatiin aku. Ini tuh kesalahan teknis Mbak Dina. Aku sebel deh. Jadi aku kan nah udah deh aku ceritain deh ya. Tadi aku udah ngomong guys aku nih rambutnya, tapi nggak jadi aku omongin. Jadi gini guys, jadi malam-malam kan aku pulang kerja kemarin sebelum pergi mudik itu Mbak, jam 11:30. Tapi besoknya aku kan harus pergi yang mudik kan. Gue mau cantik dong Mbak Din, ya kan? Maksud gue supaya rambut aku tidak berubah dong, ya kan? Yang putih-putihnya gue ilangin kan gitu ceritanya. Gue main ambil aja tuh semir rambut gitu, dan nggak lihat warnanya apa. Jadi kalau saya semir rambut tuh kan nggak seluruhnya, cuma bagian depannya aja.
gitu. Ternyata gue salah ambil warna Mbak Dina, jadi akhirnya belang kayak gini. Udah gitu gue main bungkus, terus gue tidur saking capeknya. Terus pagi-pagi melihat, hah, kena rambut gue begini. Udah gitu udah nggak ada waktu lagi untuk ngerubah rambut aku. Capek deh. Ya udahlah, sudahlah, forget it. Orang mau jelek mau nggak, pokoknya mah insya Allah tetap cantik. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata dan kata-kata yang terlalu gimana gitu. Iya Mbak Dina, lucu. Pokoknya aduh udahlah. Nanti pulang Jakarta aku mau hitemin lagi. Nih Mbak Dina tuh apalagi ini. Belang kan? Ini belang tuh Mbak Dina. Aduh, gue memalukan rambut gue. Nggak apa-apa lah, udahlah. Gitu. Makasih Mbak Mariani, cantik sering lihat. Keren dong. Bukan keren, lo bikin malu gue. Aduh, lucu ya. Resep awet muda ya ketawa gini, enjoy, nggak usah pusing-pusing, hempaskan yang susah-susah, oke? Makasih Mbak Rina. Iya beneran, pokoknya intinya rambut gue gagal. Gagal, malu gue. Udah gitu nggak bawa topi lagi, bisa bawa topi, ini enggak lagi. Yaudah ya, aku pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan happy mudik buat kalian semua ya. Sehat selalu. Love you all. Terima kasih Mbak Dina. Faktor U. Yes, right. Bye. Assalamualaikum.